Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tessa Marekta SPD dari SD Negeri 85 Prabu Muli, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabu Muli. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Adapun visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, dan mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan-tahapan pada Bagja yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah tahapan Bagja yang sudah saya rumuskan. Yang pertama adalah buat pernyataan utama. Pertanyaan, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan menjawab pertanyaan tersebut yaitu memetakan kemampuan dan kebutuhan peserta didik dengan melakukan pendekatan dalam belajar. Kemudian, cari referensi terkait pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan di kelas. Berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali murid membahas program sekolah yang berkaitan dengan kebiasaan karakter dan lain sebagainya. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang sudah dilakukan guru untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, mandiri, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kemudian kegiatan apa yang sudah diterapkan kepada peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu guru melakukan pengembangan diri melalui kegiatan berbagi praktik baik terkait metode dan strategi pembelajaran aktif dan inovatif. Kemudian, peserta didik dilibatkan mengikuti kegiatan-kegiatan dengan pembiasaan positif seperti bergotong royong saat kerja bakti, berkolaborasi dalam diskusi, mengikuti kegiatan rohis, pesantren Ramadan, membuat kesepakatan kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa saja yang akan saya terapkan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kemudian, bagaimana cara agar peserta didik tetap berkelanjutan dalam pelaksanaan pembiasaan positif yang sesuai dengan P5? Terakhir, bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik mulai termotivasi saat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran atau pembiasaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, kebiasaan baru yang akan saya lakukan yaitu saya lebih sering berefleksi ketika selesai pelaksanaan pembelajaran di kelas bersama peserta didik agar lebih mengetahui apa yang mereka rasakan dan seperti apa keinginan mereka dalam belajar. Kemudian, agar pembiasaan positif tersebut tetap berkelanjutan, maka peserta didik diajak untuk melestarikan budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah dengan guru sebagai role modelnya. Terakhir, perasaan saya sangat senang sekali ketika melihat peserta didik yang mulai bersemangat dan mulai termotivasi dengan kegiatan pembelajaran ataupun pembiasaan di sekolah. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana rencana selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengaktifkan kegiatan Pombel dengan rekan sejawat sebagai wadah untuk refleksi dan berbagi praktik yang sudah dilakukan agar dapat memantau perkembangan pembelajaran dari segi kognitif maupun afektif. Kemudian, saya juga akan membiasakan peserta didik pada pembahasan soal yang berbasis HOTS. Selanjutnya, saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk mensosialisasikan program pembiasaan positif yang bisa menumbuhkan nilai P5 kepada peserta didik. Terakhir, tidak lupa untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta orang tua atau wali murid terkait kemajuan belajar peserta didik. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan visi peserta didik yang cerdas, religius, berbudaya positif, kreatif, inovatif, mandiri sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila? Kapan program ini dapat mulai dilaksanakan secara konkret? Kemudian, bagaimana mengevaluasi keberhasilannya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang terlibat dalam hal ini adalah kolaborasi dari semua warga sekolah serta orang tua atau wali murid. Kemudian meminta umpan balik dari rekan guru dan kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran dan pembiasaan positif yang diterapkan. Melakukan refleksi dan asesmen secara rutin. Terakhir, melakukan pengimbasan kepada rekan guru lainnya. Baiklah, demikianlah demonstrasi kontekstual yang saya buat pada modul 1.3 merumuskan visi berdasarkan tahapan Bagja. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.